Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Rijat Iriansyah, dalam channel Pembelajaran Digital. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia cikal bakalnya berasal dari bahasa Melayu kuno. Ingat, bahasa Melayu kuno yang digunakan pada saat itu yang dipilih adalah bahasa Melayu masyarakat Riau. Bukan bahasa Melayu Malaysia, bukan bahasa Melayu Brunei, dan bukan bahasa Melayu negara lainnya. Tetapi yang dipilih adalah bahasa Melayu masyarakat Riau. Nah, hal itu terbukti dari berbagai macam prasasti yang ada di Indonesia. Salah satunya yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit yang berada di Palembang, kemudian prasasti Talang Tuo yang berada di Palembang, kemudian prasasti Kota Kapur yang berada di Bangka, dan lain sebagainya. Nah, fungsi bahasa Melayu pada saat itu banyak, berbagai macam fungsi digunakan. Contoh, kita lihat slide-nya. Oke, yang pertama, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Iya. Ahli sejarah Cina pada saat itu, I Ching, sedang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya, menganggap bahwa pada saat itu ada bahasa yang namanya Kunlun. Apa Kunlun? Ya, bahasa perhubungan, lingua franca sebagai bahasa perhubungannya. Nah, pada saat itu, bahasa Kunlun berdampingan dengan bahasa Sanskerta. Oleh sebab itu, pada saat itu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengembangan kebudayaan. Kemudian yang kedua, bahasa perhubungan atau lingua franca. Ya, Indonesia negara yang memiliki berbagai macam suku. Bagaimana mungkin beraneka ragam suku tanpa memiliki bahasa perhubungan untuk menghubungkan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Nah, pada saat itu dipilihlah bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perhubungan. Dan yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Iya, Indonesia pada saat itu kaya akan rempah-rempah. Bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan lain sebagainya berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia mencari rempah-rempah. Nah, bahasa yang digunakan pada saat itu dalam transaksional jual belinya menggunakan bahasa Melayu pada saat itu. Kemudian, mengapa sih kita mengangkat bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia? Padahal kita tahu bahwa masyarakat Melayu atau suku Melayu merupakan masyarakat yang minoritas. Kenapa tidak masyarakat mayoritas saja seperti masyarakat Jawa atau masyarakat Padang, Sunda, dan lain sebagainya yang kita angkat dijadikan sebagai bahasa nasional? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional. Perhatikan. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan bahasa yang lingua franca. Ya, pada saat itu bahasa perhubungan kita dari Sabang sampai Merauke menggunakan bahasa Melayu. Dan yang kedua, bahasa Melayu sistemnya sederhana. Maksudnya apa sistemnya sederhana? Bahasa Melayu tidak mengenal kasta atau tingkatan seperti bahasa Jawa yang mengenal unggah-ungguh. Kita ketika kita bertutur itu harus mengenal lawan tutur kita terlebih dahulu. Apakah lawan tutur kita usianya lebih tinggi dari kita, atau orang tua kita, umurnya sebaya dari kita, atau di bawah kita. Itu pilihan kata mempengaruhi tingkat kesopanan kita dalam bertutur. Misalnya dalam bahasa Jawa mengenal sistem unggah-ungguh. Ya kan, ada kromo inggil, madya, ngoko, dan lain sebagainya, banyak. Makan saja dalam bahasa Jawa banyak variasinya, ada mangan, ada madang, ada dahar, dan lain sebagainya. Nah, pilihan kata itu menentukan tingkat kesopanan yang digunakan sesuai dengan lawan tuturnya. Rumit? Iya. Bahasa Sunda pun sama. Oleh sebab itu, bahasa Melayu merupakan bahasa yang sederhana. Kemudian faktor yang ketiga, suku-suku yang ada di Indonesia menerima bahwa bahasa Melayu akan dijadikan sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa Indonesia. Kenapa mereka menerima? Ya karena pada dasarnya mereka memahami. Ya kan, pada saat itu sebagai bahasa perhubungan dan sebagai bahasa perdagangan. Karena mereka memahami seluruhnya, kemudian kita angkat bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir,
bahasa Melayu sanggup digunakan untuk sebagai kebudayaan dalam arti luas. Nah, sebagai pengembangan iptek, kebudayaan, dan lain sebagainya, itu menggunakan bahasa Melayu. Karena 4 faktor itulah kita mengangkat bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia sendiri di negara kita, Indonesia, memiliki 2 kedudukannya. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oke, apa sih fungsinya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Perhatikan slide-nya. Oke, fungsi yang pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu bahasa resmi kenegaraan. Maksudnya apa bahasa resmi kenegaraan? Nah, setiap presiden kita suka tidak suka, mau tidak mau harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa negara. Contoh, misalnya beda dengan negara tetangga kita. Malaysia saja, bahasa nasionalnya bahasa Melayu. Tapi bahasa kenegaraannya mereka menggunakan bahasa Inggris. Sebelahnya lagi, Filipina. Bahasa nasionalnya mereka menggunakan bahasa Tagalog. Tapi bahasa kenegaraannya mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, Indonesia baik bahasa nasional maupun bahasa negara, kita menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi yang kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ya, dari SD, SMP, SMA, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan kita adalah bahasa Indonesia. Kenapa tidak bahasa daerah? Nah, belum ada kata-kata yang ilmiah yang bisa dipadankan oleh bahasa daerah. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali kaum kapitalis mencoba mengubah itu semua. Muncul sekolah-sekolah berbasis RSBI, rintisan sekolah bertaraf internasional. Yang dikembangkan adalah kurikulumnya bilingual, 2 bahasa. Belajar matematika Inggris, fisika Inggris, kimia Inggris. Orang belajar pakai bahasa Indonesia saja, belajar matematika menggunakan bahasa Indonesia saja masih banyak yang remedial, masih banyak yang mengulang, apalagi menggunakan bahasa Inggris. Nah, tingkat kerumitannya lebih tinggi. Jadi, untuk memudahkan dalam menyerap ilmu, bahasa Indonesia sanggup kita gunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan kita. Kemudian yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Peraturan kita, undang-undang kita, itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kedudukan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Apa fungsinya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Yang pertama, sebagai identitas nasional. Setiap negara minimal memiliki 3 identitas. Yang pertama adalah lambang negara, yang kedua adalah lagu kebangsaan, dan yang ketiga adalah bahasa. Suka tidak suka, mau tidak mau, Indonesia harus bisa menjaga identitasnya. Kalau Indonesia tidak mau dicoret dari peta dunia. Salah satunya adalah bahasa. Nah, bahasa daerah kita pun kaya. Indonesia negara kedua yang memiliki bahasa terbanyak di dunia. Kurang lebih 30% bahasa dunia itu ada di Indonesia. Jumlahnya sekitar 700-an bahasa yang ada di Indonesia. Badan Bahasa berhasil memetakan kurang lebih 660-an. Masih banyak sekali bahasa-bahasa yang belum dipetakan. Dan banyak pula bahasa-bahasa yang terancam punah. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menjaga bahasa tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai kebanggaan bangsa. Ya, kita harus bangga terhadap bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa kita. Susunan katanya sudah baik, padanan katanya sudah banyak, lemanya pun sudah banyak. Jadi tinggal bagaimana diri kita memiliki kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, Badan Bahasa mempunyai slogan apa? Yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia, yang kedua lestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Nah, semoga dari ketiga itu kita bisa mempertahankan bahasa daerah kita, mengutamakan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, dan menguasai bahasa asing supaya orang Indonesia tidak tertinggal dari zaman globalisasi.
untuk membuktikan eksistensi Indonesia di dunia internasional. Kemudian yang ketiga, fungsinya sebagai alat komunikasi. Iya, karena fungsi utama bahasa sebagai alat komunikasi. Dan yang keempat, berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa. Indonesia kaya akan suku, beraneka ragam sukunya. Bagaimana mungkin negara yang memiliki kepulauan banyak, negara yang memiliki suku-suku yang banyak, tidak memiliki bahasa pemersatu. Oleh sebab itu, pada saat Sumpah Pemuda digaungkan sebagai bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Nah, itulah kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Bagaimana tonggak penting sejarah perkembangan bahasa kita? Yang pertama jelas, ya kan, masuknya orang-orang agama Hindu, datangnya agama Hindu di Indonesia membawa pengaruh juga. Adanya kerajaan Sriwijaya, Kutai, dan lain sebagainya. Kemudian masuknya orang-orang Eropa datang ke Indonesia, iya, mereka membawa perkembangan terhadap bahasa Latin mereka. Karena dulu kita mengenal aksara Pranagari. Kemudian penyusunan ejaan Van Ophuijsen, karena orang-orang Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah pada saat itu. Karena Indonesia pada saat itu kaya akan rempah-rempah, suka tidak suka, mau tidak mau, maka harus disusun menggunakan ejaan yang baik. Diutuslah oleh orang Belanda bernama Charles Van Ophuijsen untuk membuat sebuah ejaan. Nah, ejaan pertama kita yaitu ejaan Van Ophuijsen. Kemudian kebangkitan nasional. Iya. Maksudnya apa? Para pemuda kita dulu untuk membangkitkan semangat perjuangan mereka, Yong Java, Yong Sumatera, Budi Utomo, itu menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun bahasanya masih menggunakan bahasa Melayu. Kemudian pendirian Balai Pustaka, penerbit pertama kita, juga menggunakan bahasa Melayu pada saat itu. Salah Suhan, dan lain sebagainya. Sastra-sastra kita juga menggunakan bahasa Melayu pada saat itu. Kongres Pemuda yang pertama pada tahun 26 belum menghasilkan apa-apa. Yang kedua, barulah cikal bakal bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Apa? Ya, kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Apa isi Sumpah Pemuda? Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, baris pertama dan kedua, itu dia menggunakan kata mengaku. Kita lihat bagaimana revolusionernya para pemuda kita pada saat itu. Terlihat dari butir Sumpah Pemudanya. Ketiga, dia tidak menggunakan kata mengaku lagi. Dia menggunakan kata menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi bagaimana mengaku kita ganti dengan menjunjung tinggi. Kemudian, Kongres Bahasa yang pertama digelar di Kota Solo pada tahun 1938. Menghasilkan sebuah keputusan bahwa ejaan Van Ophuijsen harus segera diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zamannya. Masuknya Jepang pada tahun 42 sampai 45 juga membawa perkembangan yang signifikan terhadap bahasa. Maksudnya apa? Iya, pemerintah Jepang memberlakukan bahasa Indonesia di Indonesia. Suka tidak suka, mau tidak mau, masyarakat Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Belanda. Karena pada saat itu bahasa Belanda sering sekali digunakan oleh masyarakat kita. Kemudian pendirian pusat bahasa atau balai bahasa. Nah, pendirian pusat bahasa di sini sekarang berubah namanya menjadi Badan Bahasa. Nah, Badan Bahasa lah garda paling depan dalam mengawal perkembangan bahasa nasional kita. Setiap provinsi ada perwakilan namanya Balai Bahasa. Nah, Balai Bahasa itu juga berkewajiban dalam menjaga dan melestarikan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, itulah tadi sekilas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap saksikan channel Pembelajaran Digital. Asik, menarik, pedagogi. Sampai jumpa.